Setelah berakhirnya JoJo Part 6 Stone Ocean, kita diperlihatkan dengan peristiwa universe reset yang disebabkan percepatan waktu Made in Heaven. Dan setelah kalahnya Pucci, menciptakan sebuah alternate universe di mana takdir dari karakternya memiliki nama dan kehidupan yang berbeda. Dengan berakhirnya Part 6 Stone Ocean ini, rupanya tidak menghentikan keseruan dari seri JoJo Bizarre Adventure, karena habis itu ada JoJo Part 7, Steel Ball Run, yang membuat kita bisa terus antusias mengikuti cerita-cerita bizar dari Hirohiko Araki Sensei. Pada saat saya masih newbie di dunia perjojoan ya, saya punya gambaran kalau Steel Ball Run ini adalah lanjutan dari universe JoJo sebelumnya. Habis Part 6 Stone Ocean ya, karena ada tulisan Part 7 di judulnya. Jadi saya pikir, oh, ini pasti lanjutan cerita setelah peristiwa universe reset di Stone Ocean. Nyatanya, tidak. Saya sadar kalau dunia Steel Ball Run ini berbeda, dan sepertinya tidak punya kaitan dengan ending di Stone Ocean. Saya browsing dan dapat info kalau Steel Ball Run ini adalah sebuah reboot dari seri JoJo sebelumnya. So, di video kali ini kita akan bahas tuntas kenapa Araki Sensei melakukan reboot pada seri yang sudah berjalan selama 30 tahunan lebih, ya. Dan memastikan apa memang betul Steel Ball Run ini masih satu universe atau masih nyambung dengan cerita dari part JoJo sebelumnya. Jadi tanpa lama-lama, mari kita bahas. Dalam afterword di volume terakhir manga Stone Ocean, Araki Sensei sempat menuliskan curhatannya selama pengerjaan serial Batu Laut tersebut. Di dalam catatan itu, dia berkata kalau dia sempat ketakutan karena sudah mencapai puncak dari kreativitasnya. Saat itu juga konsep dari kekuatan Stan udah pada kuat nih ya, jadi bingung harus digimanain lagi. Pokoknya, pas itu Araki Sensei udah mentok dalam berkarya. Karena itu, Araki Sensei merasa kalau tidak ada lagi yang bisa dia ciptakan. Dia yakin kalau JoJo Bizarre Adventure sudah mencapai akhirnya. Dan Stone Ocean adalah puncak dari seri tersebut. Dia merasa tidak enak dengan pencapaiannya di Stone Ocean. Tapi, tidak mau ini jadi akhir dari karyanya. Dalam keterpurukan itu, pada akhirnya Araki Sensei mendapatkan sebuah ide cemerlang yang bisa membuat solusi untuk keterbatasannya ini, yakni dengan menciptakan sebuah cerita di mana ia bisa kembali ke awal ya, meninggalkan masa modern dan kembali ke zaman dulu di tahun 1890. Berikut dengan timeline, garis keturunan, tokoh, dan dunia yang berbeda dari sebelumnya. Dengan adanya cerita fresh ini, Araki Sensei jadi semakin leluasa untuk eksplor ide-ide baru, sehingga dia jadi lebih enak dalam berkarya. Dan ide inilah yang mendasari terciptanya Steel Ball Run. Sekarang, mari kita bahas apa betul kalau Steel Ball Run ini ada kaitannya dengan JoJo part sebelumnya. Coba, teman-teman simak interview Araki Sensei di dalam event Aomaru Jam di tahun 2004 ini ya. Ini hasil translatean sih teman-teman, maaf kalau kata-katanya aneh ya. Oke, MC bertanya, serial baru Steel Ball Run akan sangat dinantikan. Tapi ini bukan JoJo part 7, iya kan? Maksudnya lanjutan cerita dari yang sebelumnya. Araki Sensei menjawab, sepertinya orang-orang yang sudah membaca part 6 pasti bakal paham. Dunia teriset dan memasuki dunia yang baru. Dan disitulah settingnya sekarang. Tapi, tema dari JoJo bukan tentang dunia paralel. Berarti Steel Ball Run bukan dunia paralel ya teman-teman ya. Terus apa? Itu hanya poin awal dari sebuah kisah dan tidak ada kaitannya dengan cerita. Lalu MC pun bertanya lagi, jadi itulah kenapa Anda mencopot kata JoJo dari judulnya. Araki Sensei menjawab, betul sekali. Bagaimanapun para fans yang mengikuti JoJo dari awal bebas menganggap Steel Ball Run sebagai JoJo part 7. Jadi, Steel Ball Run ini adalah sebuah cerita baru yang menjadi kelanjutan dari seri JoJo. Oke, itu dia interviewnya ya. Gimana? Kalau kalian capek debat dan masih bingung kalau JoJo yang ini dan Steel Ball Run ini satu universe atau ada di dunia paralel, sebaiknya kalian berhenti mikir ya, gak usah ribet-ribet lagi. Karena dari kata cerita baru yang disebutkan oleh Araki Sensei, udah jelas kalau ini bukan lagi beda universe atau dunia paralel, tapi udah beda cerita. Iya, beda judul. Kayak kalian bandingin cerita ini sama ini, beda. Hanya saja dalam konteks ini ada beberapa unsur yang dimunculkan kembali di dalam cerita Steel Ball Run, seperti nama dan konsep kekuatan yang mirip dengan cerita JoJo sebelumnya. Sehingga beberapa dari teman-teman mungkin ada yang menganggap kalau Steel Ball Run ini masih nyambung dengan part JoJo sebelumnya.
Kalau menurut saya, Araki Sensei sengaja memasukkan kesamaan ini supaya ada feeling nostalgia yang bisa dirasakan oleh para pembaca, sehingga tidak mengecewakan para penggemar dari cerita JoJo sebelumnya. Selain menerapkan ide baru, Araki Sensei juga menetapkan ide yang lama, supaya ramah kepada pembaca, juga membuat para pembaca tidak merasa asing banget dengan konsep di dalam cerita reboot ini ya. Di samping itu, mungkin dari gelar JoJo Part 7 inilah yang membuat kalian berpikir kalau Stillborn ini masih nyambung dengan JoJo sebelumnya, ya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa di awal perilisannya, judul Stillborn itu tidak ada kata JoJo Bizarre Adventure-nya. Itu dikarenakan permintaan dari editornya Araki Sensei dalam upaya menarik perhatian pembaca dengan memperkenalkan seri baru. Tapi setelah seri manganya dipindahkan ke Ultra Jump, nama JoJo Bizarre Adventure muncul kembali ke dalam judul Stillborn. Disebut JoJo Part 7 itu karena Stillborn ini adalah karya Araki yang dibuat dalam urutan ke-7. Mau disebut JoJo Part 7 atau Stillborn itu bebas ya, kata Araki juga, ya kan? Jadi, meski hadir dengan cerita yang berbeda, Stillborn masih dianggap sebagai lanjutan dari seri JoJo aja ya. Bukan lanjutan dari cerita part JoJo sebelum-sebelumnya. So, gimana menurut kalian? Komen di bawah ya.